Selamat siang adik-adik. Jumpa lagi dengan Miss Nova di sini. Kita akan lanjut membahas ekosistem part 2. Setelah kita belajar tentang ekosistem part 1, kita akan lebih memperdalam materi ekosistem ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang satuan tingkat ekosistem. Jadi satuan tingkat ekosistem itu terdiri dari anggota-anggotanya, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, sampai bioma dan biosfer. Untuk penjelasan yang pertama, individu ya. Individu adalah satu organisme, contohnya seekor rusa, seekor belalang, seekor gajah gitu, atau sepotong rumput misalnya gitu. Jadi hanya satu individu. Lalu yang kedua ada populasi, yaitu sekumpulan organisme yang sejenis. Jadi bisa populasi rumput, populasi ayam, populasi sapi yang dapat berkembang biak berada dalam kurun waktu yang lama. Nah, naik lagi, kumpulan dari beberapa populasi disebut komunitas. Biasanya mereka menempati daerah yang sama. Jadi ada komunitas sawah, komunitas danau, komunitas sungai, misalnya gitu. Naik lagi, jadi kumpulan dari beberapa komunitas disebut dengan ekosistem. Kesatuan komunitas dan lingkungan yang membentuk hubungan timbal balik. Nah, jika sudah mulai terjadi interaksi antar komunitas, maka di suatu tempat, maka itu dapat disebut ekosistem. Lalu yang paling besar, kumpulan dari ekosistem, luas cakupannya disebut bioma. Kalau biosfer adalah kumpulan berbagai bioma. Lanjut, satuan tingkatan ekosistem ya, contoh gambarnya. Yang pertama individu, itu satu doang, misalnya individunya banteng. Terus populasinya ya beberapa banteng. Jika lebih dari satu, dia sudah bisa disebut populasi. Di dua ke atas itu populasi. Lanjut, komunitas, kumpulan beberapa populasi. Ini ada populasi banteng, ada populasi rumput, ada populasi zebra, populasi kuda, begitu. Kita lanjut. Nah, ini pengertian ekosistem alami dan buatan. Yang pertama, ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya laut, hutan, sungai, danau, rawa-rawa. Jadi alami dari bumi. Selanjutnya ada ekosistem buatan, suatu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya ada kolam, waduk, sawah, kebun, ladang. Itu jadi buatan ya. Nah, ini gambar satuan tingkatan ekosistem kalau di bumi. Nah, biosfer ini udah cakupannya dunia. Lanjut ke interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem itu dibagi jadi biotik dan biotik abiotik. Nah, kalau biotik dibagi lagi menjadi hubungan interspesifik dan hubungan intraspesifik. Kalau biotik abiotik itu akan bergantung dengan faktor lingkungan terhadap makhluk hidup. Nah, ini interaksi biotik abiotik ya. Pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup di dalamnya, misalnya ada fotosintesis ya kan. Nah, ini kalau biotik abiotik. Tempat yang cocok bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas hidupnya. Habitat berbeda akan ditinggal oleh makhluk hidup berbeda. Kalau hubungan biotik-biotik, ini ya, hubungan interspesifik, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang sejenis dalam satu populasi. Penting untuk perkembangbiakan. Yang kedua, kerjasama dalam populasi. Lalu yang terakhir, hubungan intraspesifik, hubungan antara makhluk hidup berlainan spesies. Nah, hubungan intraspesifik ini yang nantinya ada beberapa jenis. Yang pertama ada simbiosis,
kedua ada predasi, yang ketiga ada kompetisi, dan yang keempat ada antibiosis. Simbiosis cara hidup bersama atau interaksi dua makhluk hidup. Kalau predasi, interaksi pemangsa dan yang dimangsa. Kompetisi, persaingan makhluk hidup sejenis atau beda jenis. Lalu ada antibiosis, makhluk hidup yang satu menghambat kehidupan makhluk yang lainnya. Nah, kita masuk ke simbiosis mutualisme. Pasti sudah pernah dengar ya, waktu SD sudah dibahas tentang simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualisme lagi. Ayo Mustafa mau membantu kalian untuk recalling memori kalian yang dari SD. Nah, interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan tujuannya saling menguntungkan. Contohnya ada burung jalak dan sapi, ada ikan dan animal laut, ada lebah dan bunga. Lanjut, simbiosis komensalisme. Interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis, satu mendapatkan keuntungan, yang satu tidak untung maupun tidak rugi, jadi biasa aja. Yang satunya diuntungkan. Nah, yang ketiga nih, simbiosis parasitisme. Interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang satu diuntungkan tetapi yang satunya dirugikan. Contohnya benalu dan inangnya, nyamuk dan manusia, gitu. Oke, kita lanjut ke bentuk predasi. Jadi bentuk hubungan intraspesies yang kedua yaitu predasi. Itu hubungan antara si mangsa dan si pemangsa atau predator. Interaksi antara pemangsa atau predator dan hewan yang menjadi mangsanya. Contohnya ada kucing dan tikus atau banteng dan rusa. Oke, yang ketiga bentuk hubungan intraspesies ada kompetisi, yaitu persaingan antara makhluk hidup sejenis atau berbeda jenis untuk mendapatkan tempat hidup yang sama. Jadi saling bersaing ya, kayak siapa yang kuat akan menetap di habitat tersebut untuk mendapatkan hidup yang sama, makanan, wilayah kekuasaan atau hal lain demi kelangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya ada antibiosis yang terakhir. Hubungan dua makhluk hidup berbeda, makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Contohnya jamur penisilin menghasilkan antibiotik dan dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu soal tentang ekosistem part 2 ini. Saya akan memberikan waktu untuk kalian, silakan dijawab ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan predasi dan kompetisi? Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis hewan yang melakukan interaksi predasi. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa membantu. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bisa bertanya setelah video ini selesai. Thank you.